Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesempatan dan kesehatan, tentunya nikmat iman, sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan anggota-anggotanya yang mana terdapat kita dalam melakuli takhalaf terdapat. Seperti biasanya sebelum kami berakhir mutar, panitia pembangunan masjid akan menyampaikan keadaan keuangan masjid kita. Saya mulai dari sumbangan yang masuk pada hari ini. Yang pertama, karena Allah 100.000 rupiah, karena Allah 50.000 rupiah, karena Allah 50.000 rupiah, karena Allah 100.000 rupiah, karena Allah 50.000 rupiah, karena Allah 50.000 rupiah, dan terakhir karena Allah 100.000 rupiah. Jadi jumlah sumbangan yang masuk pada hari ini yaitu sebesar 500.000 rupiah. Jadi jumlah sumbangan yang masuk pada hari ini sebesar 500.000 rupiah. Selanjutnya pemularan pada 1 tanggal 7 September 2024 biaya perbaikan ampli sebesar 350.000 rupiah. Kemudian pada hari ini pengeluaran tutup hari Jumat sebesar 200.000 rupiah. Jadi jumlah pengeluaran untuk minggu ini sebesar 550.000 rupiah. Selanjutnya saldo masuk kita yaitu sebesar 26.260.000 rupiah. 26.260.000 rupiah sudah termasuk sumbangan yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Terbarat, khususnya untuk DW1, bahwa insyaallah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kita laksanakan. Tapi sebelumnya saya sampaikan kepada seluruh jemaah, terkhusus untuk warga masyarakat Terbarat, siapa tahu ada usulan, ada yang kita tahu atau ada yang kita inginkan, siapa yang bisa kita panggil untuk membawakan maulid. Jadi saya lupa dulu kepada seluruh masyarakat dan yang tergabung di dalam grup Masjid At-Ta'awun Kepor bisa langsung japri, bisa juga langsung hubungi kami melalui telepon. Kami tunggu 4 hari ke depan. Jadi saya tunggu infonya sampai hari Kamis. Jadi saya sampaikan negara pesing yang dapat ceramah belok ini tapati belok daily silakan berhubungan dengan pengurus masjid. Jadi pengurus masjid dalam hal ini belum membentuk kepanitiaan untuk peringatan Maulid, tapi kami dulu tunggu info. Siapa tahu ada yang menginginkan atau ada yang punya kenalan yang bisa membawakan Maulid, kami sesuaikan jadwalnya dengan penceramah. Jadi peringatan Maulid ini nantinya disesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh ustaz atau ustazanya. Jadi seperti itu. Selanjutnya untuk kita sebagai kaki pada hari ini Bapak Ustaz Iqbal Sudirman SS, Bapak kita sebagai Iwan Imam Masjid Bapak Amiruddin. Bila sempat kami sampaikan, kalau dapat yang mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang senantiasa membasahi lidah kita selain ucapan syukur, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebagai hamba yang beriman, di mana alhamdulillah hari ini kita berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan ibadah Jumat, di mana salah satu bukti bahwa kita hamba yang beriman, yang di mana bisa kita lihat saudara-saudara kita belum mampu bergabung bersama dengan kita. Ada beberapa faktor, diantaranya yang paling fatal yaitu ketika hamba tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dipilih Allah untuk menunaikan salah satu bukti keberimanan kita kepada Allah, yaitu hadir untuk melaksanakan ibadah Jumat. Dan inilah makna syukur yang sesungguhnya yang kita lakukan, bukti kesyukuran kita yang dimana Allah berikan kita begitu banyak nikmat dunia hari ini, yang mungkin jika kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang masih serba berkecukupan, alhamdulillah kita selalu bersyukur. Dan memang kita hidup di dunia disampaikan oleh guru-guru kita lihat ke bawah kalau masalah dunia. Misalnya hari ini kita berangkat ke masjid menggunakan sepeda, kita bersyukur. Ada saudara-saudara kita menginginkan menggunakan kendaraan, tapi dia belum dikehendaki untuk menggunakan kendaraan. Tapi bersyukurlah apapun yang kita miliki hari ini, alhamdulillah kita sudah syukuri. Salah satu bukti syukur kita itu kita laksanakan ibadah terhadap apa syukur yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan di ayat Al-Quran, anggota tubuh jika ingin disebutkan fungsinya itu diawali dengan kalimat iman. Itu menandakan bahwa kita umat manusia, seluruh fasilitas tubuh yang Allah berikan kita sampai hari ini di dalam Al-Quran diawali dengan kalimat iman. Itu menandakan bahwa kita yang menikmati fasilitas hidup berkehidupan sampai hari ini, kira-kira apakah sudah diawali dengan iman? Apakah sudah diniatkan dengan iman? Apakah sudah diniatkan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita semua yakin, semua yang ada dalam kehidupan kita, harta, kekuatan, fasilitas apapun itu, hakikatnya semua titipan. Yang namanya titipan, kita saja meminjamkan barang kepada seseorang, kita berharap barang yang dipinjamkan itu digunakan dengan baik. Dan orang yang meminjamkan, kita sebagai peminjam pasti bakalan menjaganya, pasti bakalan merawatnya. Tapi coba bagaimana ketika barang yang dipinjamkan itu kita tidak amanah, kita rusaki, pasti kita akan kecewa. Bahkan tidak jarang manusia biasa akan menghamit, marah-marah, mencaci orang yang meminjamkan karena tidak amanah. Sekarang alhamdulillah kita sampai hari ini Allah masih memberikan kita oksigen secara gratis, Allah masih memberikan kita fasilitas mata, Allah masih memberikan kita kaki, alhamdulillah masih sehat dalam berjalan. Tapi coba bayangkan apabila Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin bermaksiat, lagi kita ingin melangkah, kita ingin bermaksiat, coba bayangkan seketika itu Allah kecewa dan langsung mencabut nikmat kaki kita berjalan. Ketika kita ingin melihat sesuatu yang diharamkan, seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat mata yang Allah berikan. Maka dikatakan oleh guru-guru kita, andaikan dosa ini dalam bentuk misalnya bau, mungkin kita ini
akan ketahuan, kita akan malu karena betapa busuknya ternyata kita. Mungkin orang menganggap kita soleh, namun ternyata kita sebenarnya busuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa maknanya bahwa di setiap Jumat tingkatkanlah iman kita? Itulah yang sering disampaikan oleh khatib, bahkan menjadi rukun dalam pelaksanaan ibadah Jumat. Tingkatkanlah iman kita, karena jangan sampai kita dalam berkehidupan hanya sekedar menjalankan rutinitas keduniaan saja, tidak ada niat kita untuk perjalanan menuju akhirat, sehingga persiapan kita tidak ada perjalanan menuju akhirat. Alhamdulillah, kita sudah memasuki yang namanya, bahkan di masjid-masjid sudah semerangkan yang namanya peringatan Maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika ada seorang murid saya bertanya di sekolah, kalau misalnya lahir Nabi, hari apa saja itu? Nah, tidak ada Nabi dikasih kado, biasanya dikasih apa dia? Ini menarik karena memang saya yang ada itu ada kelas 1. Terkadang itu pertanyaan anak-anak kelas 1 itu luar biasa mempanggil. Jadi saya jawab juga. Apa yang saya jawabkan bahwa tanda cinta kita kepada Nabi itu gampang sekali. Beda sama ketika kita jatuh cinta, kita kasih seseorang itu ketika orang tahu hadiah. Rasulullah tidak butuh yang namanya hadiah yang mungkin berat, harus keluar biaya apa. Gampang sekali kita kalau cinta sama Nabi. Bahkan Nabi ini dirayakan maulidnya, kecintaannya kita kepada Nabi ini tidak satu hari saja, tidak hari tertentu. Misalnya 12 Rabiul Awal, kalau sekarang di tahun 2024 itu sekitaran tanggal 13 kalau bukan 14. Jadi kita cinta kepada Nabi itu setiap hari. Jadi bagaimana apa caranya? Itu kita kirimkan selawat. Lantas anak itu berkata, gampang itu pada Ustaz, alhamdulillah, selawat kepada. Jadi kita ini sekarang pada cinta kita kepada Nabi, coba cek salawat kita dari Jumat kemarin hingga Jumat sekarang, coba kita cek kembali sudah berapa. Jangan sampai kita banyak bicara dunia, karena dikatakan ulama kita, apa yang sering kita bicarakan itu yang masuk ke dalam hati. Kalau kita sering bicarakan misalnya sepak bola masuk dalam hati kita. Amumat tempat indro, tapi kritis kalau Pak Golowe. Tapi coba kalau kita biasakan, kita bicara tentang bagaimana kecintaan terhadap Nabi, bagaimana akhlak Nabi. Kita belajar juga bagaimana perjalanan Nabi. Bahkan ulama kita sampaikan, kita sekarang berprofesi sebagai apa? Coba turunkan ayatnya, coba turunkan hadisnya. Kita mungkin di bagian politik kita cek bagaimana Nabi dalam berpolitik. Kita cek ketika kita jadi seorang guru bagaimana Nabi ketika dia mengajar, membuat sebuah tarbiyah majelis. Jadi dalam kehidupan ini tanda bukti cinta kita kepada Nabi itu adalah senantiasa menghidupkan sunnahnya. Jadi kita orang Islam gampang dibedakan dengan orang-orang non-Islam. Orang-orang Islam sudah ketahuan apa itu dari cara makan, cara tidur, cara berjalan. Dalam kehidupan sosialnya itu sudah memiliki tanda yang berbeda dibanding yang lain. Bahkan orang-orang meriset, orang luar negeri meriset, bahkan ternyata orang yang meminum saja dengan mengucapkan Bismillah, setelah diriset ternyata orang yang tidak menggunakan Bismillah, ternyata yang dengan menggunakan Bismillah itu sangat baik manfaatnya. Bisa kita cek itu di Google, itu manfaat itu yang diriset itu minum dengan Bismillah dengan yang tidak. Apalagi yang diriset orang-orang Barat, bahkan di buku orang Barat, orang yang berpengaruh di dunia nomor 1 itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tanda, bahkan orang-orang yang keluar dari non-Islam, dia sudah persiapkan bagaimana nanti menjelang kiamat. Apa itu? Ada salah satu pohon yang akan tidak bersaksi, dan semua nanti ini akan bersaksi, akan memberitahu bahwa ini orang kafir. Sehingga ini nanti yang dibunuh oleh raja. Namun ternyata ada lagi satu pohon tidak bicara. Ini nanti pohon ini yang sekarang yang tanam orang-orang kafir banyak, karena saya yakini bahwa ini hadisnya betul. Kita sekarang alhamdulillah kita pengikut Nabi, tapi
Kenapa orang-orang non-Islam lebih yakin terhadap perkataan Nabi dibanding dengan kita sebagai pengikut Nabi? Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu jelas tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena rata-rata permasalahan hidup kita stres, kita mungkin gampang bad mood. Hari ini kita gampang, mungkin masalahnya kecil tapi terasa berat. Itu karena kenapa? Karena dalam mengatasi permasalahan hidup kita tidak sesuai dengan cara yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ulama-ulama kita terdahulu tak garas saja ketika sedikit selalu berprasangka baik bahwa mungkin saya sudah lakukan dosa sehingga muncul masalah ini. Jadi dia selalu berpikir setiap dosa, setiap musibah yang terjadi dalam kehidupan saya itu tidak ada lain karena ulah saya, mungkin saya jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin hari ini kita sering ditimpa musibah, coba cek sekarang diri kita, jangan sampai kedekatan kita ternyata dengan Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah jauh. Kita terlalu dekat dengan pimpinan, kita terlalu dekat dengan makhluk, kita terlalu ingin dipuji-puji, kita terlalu ingin dibesar-besarkan di dunia, namun ternyata kebesaran yang sesungguhnya, pengakuan yang sesungguhnya, yaitu pengakuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun seluruh dunia mengatakan kita orang yang mungkin tidak berkualitas, kita mungkin orang yang maksudnya tidak memiliki apa-apa, kita ini mungkin hidup di dunia tidak dipandang apa-apa, tapi ketika Allah pandang kita sebagai orang beriman, maka cukuplah bagi Allah yang mengakui kita. Tidak perlu pengakuan makhluk, karena pengakuan makhluk itu hanya kita nikmati di dunia, sedangkan pengakuan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita rasakan di akhirat. Dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa marilah kita senantiasa membuktikan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak salawat, karena di yaumul akhir nanti di mana seluruh orang mencari syafaat, namun baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan suatu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Dan salah satu cara yang paling mudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenali umatnya, oh ternyata ini umatku, yaitu ketika umatnya banyak bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi ayat wa dzikrul hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka salamun qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha 'alaihi yadhkurukum wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.